informasi yang saya terima, hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta. 1 juta, kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow. Mau kita terus-teruskan. Kita juga coba mengembangkan kawasan kesehatan rumah sakit untuk skala internasional. Hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, dan ini tentu devisanya keluar sangat banyak. Nah, karena itu selain kita mengkonsolidasikan rumah sakit supaya standarnya tinggi, nah ini kalau digabungkan ya kita berharap ke depan 4 tahun ke depan kita bisa menekan daripada import bahan baku obat sampai 75%. Udah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Juga saya harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, bahwa tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat. Kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu lagi, dan kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita. Di ketahanan kesehatan, saya pengen harga obat itu murah. Saya lagi dorong sama para dirjen bandingin sama Malaysia. Orang bilang Malaysia lebih murah, minta obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapetin listnya, kita bikin transparan. Kita bisa bandingin tuh. Obat-obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia nggak ada. Balik lagi tatarannya ke masyarakat. Apa sih yang masyarakat keluhkan? Jangan ngomongnya di tataran elit. Masyarakat ngeluh obat mahal. Oke, kita cari yang mahal itu apa? Dapetin mana obatnya? Belinya di mana dia? Kok bisa mahal? Di Indonesia kenapa? Nanti kita bikin transparan. Oh, obatnya merek importir asing ini harga segini. Kok dapat Malaysia segini, kita kejar. Jangan hanya melayani yang menengah atas, tapi yang BPJS juga dilayani. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit yang kurang lebih kayak Mayapada Hospital Bandung. Presiden Joko Widodo terus mendorong perkembangan rumah sakit ke arah modern agar dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri. Pasalnya, Indonesia telah kehilangan devisa sebesar 165 triliun rupiah karena masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Berdasarkan data yang diterima Presiden Jokowi, hampir 2 juta masyarakat memilih berobat ke luar negeri. Rinciannya hampir 1 juta masyarakat Indonesia datang berobat ke Malaysia, sedangkan ada 750.000 orang yang ke Singapura. Sisanya banyak juga yang pergi ke Jepang, Amerika Serikat, hingga Jerman. Bila kita berkaca pada status atau kasus kesehatan, terlebih sebelum kasus corona menerjang, Indonesia selalu terkesan berobat ke luar negeri. Banyak rakyat Indonesia berlomba-lomba untuk berobat ke luar negeri. Mereka menganggap bahwa selain gengsi, berobat ke luar negeri juga akan memberikan kepastian kesembuhan pada penyakitnya. Selama ini, kesehatan rakyat Indonesia pada umumnya sudah dikendalikan oleh orang luar. Kita memiliki tenaga dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya yang katanya jago dan mumpuni dalam bidang kesehatan. Namun kenyataannya, hampir 60-70% rakyat Indonesia berobat ke luar negeri. Yang minimal yang paling dekat adalah Pinang. Bayangkan sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, namun untuk bahan baku obat saja Indonesia masih mengimpor sampai 95%. Bukankah Indonesia kaya dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan obat? Bagaimana alat kesehatan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyaknya mafia alat kesehatan dan obat yang berkeliaran di Indonesia.
Mereka membuat kita menjadi bangsa yang terlena dan hanya bisa mengimpor tanpa bisa membuat tingkat ketergantungan kita pada pihak luar biasa sangat tinggi. Ketika corona menyerang, akhirnya mata kita terbuka sangat lebar bahwa inilah wajah kesehatan Indonesia sesungguhnya. Tampil bagus dan sempurna di luar, namun buram di bagian dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah sangat mendukung pembangunan rumah sakit seperti Rumah Sakit Mayapada yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jokowi kemudian memberi penugasan khusus kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mengatasi masalah kekurangan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan komen di kolom komentar.